Al-Malik, Al-Qudus, Allah berkuasa dan Maha Raja dengan segala sifat kesuciannya dari perbuatan dan sifat-sifat yang buruk. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Alasan kenapa kita harus memperkuat tauhid, salah satunya untuk kita berpindah dari sekedar tahu penafsiran surat tersebut atau surat-surat yang lain untuk menjadi keyakinan dan diamalkan, itu butuh ketauhidan. Makanya bahasan tauhid itu dari sekian banyak taklim yang kita lakukan harus ada yang secara spesifik. Nah, kemarin request Pak Agus untuk membahas bagaimana kita menguatkan ketauhidan. Nah, kemarin kita sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang kita akan masuk Al-Malik Al-Quddus. Firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi Al-Malik Al-Quddus ini bahasannya harus nyambung, karena satu sama lain itu saling berhubungan. Saling melengkapi, sebenarnya bukan saling melengkapi, tapi karena kesempurnaan ini yang menjadi pembeda. Misalnya Al-Malik artinya apa Bapak? Raja, Maha Raja, memiliki kerajaan, raja di antara raja-raja. Al-Quddus, Maha Suci. Artinya Al-Quddus ini akan membedakan sifat maharajanya gini. Misalnya kalau pengertian raja dalam aspek makhluk, raja itu cenderung berkuasa. Misalnya walaupun sedikit pasti ada unsur diktatornya. Ya, ada unsur berkuasanya dan ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya, bahkan tidak jarang orang yang ingin berkuasa dan memiliki kerajaan itu menyebarkannya dengan sebuah peperangan, pemaksaan. Ya, bahkan orang-orang yang tidak bertuhan melakukan pembantaian dan seterusnya. Tapi Allah melengkapi Al-Malik Al-Quddus, Allah berkuasa dan Maha Raja dengan segala sifat kesuciannya dari perbuatan dan sifat-sifat yang buruk. Misalnya kalau orang lalim, raja-raja yang lain itu lalim, tidak dengan Allah. Terus bagaimana konkretnya, realnya kita mengimani Allah sebagai Al-Malik? Yang pertama adalah sebuah pemahaman yang kita harus ambil adalah kebergantungan kita kepada selain Allah itu harus hilang. Dan keyakinan kita bahwa Allah yang memiliki kerajaan, artinya yang memiliki kekuasaan, yang memiliki sebuah keputusan, segala sesuatunya Allah yang mutlak. Lebih detail lagi, tidak pernah kita muncul rasa takut dan kekhawatiran ketika kita menganggap Allah zat yang maha raja di raja, bahwa Allah yang menggenggam kekuasaan semuanya. Misalnya lebih spesifik lagi, orang yang pergi ke masjid harus meninggalkan dulu warungnya, misalnya harus meninggalkan dulu urusan bisnisnya. Ketika dia mengimani Allah sebagai Al-Malik, penguasa segala kekuasaan, penggenggam segala urusan, maka dia akan penuh keyakinan menuju mengutamakan perintah-perintah Allah dulu. Yang kedua adalah Al-Malik. Tidak sama dengan Al-Maliknya atau misalnya rajanya dari para makhluk, tapi Allah bersifat raja itu walaupun banyak pembantunya, banyak malaikat yang melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi Allah tidak bergantung. Makanya dilengkapi nanti ada sifat Al-Qayyum, berdiri sendiri, enggak butuh apapun. Jadi kalau ada bertanya kenapa Allah katanya Al-Qayyum tapi banyak malaikat, justru Allah menunjukkan kerajaannya yang maha kuasa, yang maha luas, itu dengan cara apa? Memberikan banyak malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan. Gunung ada penjaganya, laut ada penjaganya. Jadi Pak, jangan meyakini laut itu ada
Roro Kidulnya gitu ya. Kalau ada orang yang bertauhid tapi masih mengaku ada penguasa lain di sawah ini, maka kita kalau panen nanti lakukan sesajian 10 suro ya, apa tuh, ada asuro ya, asuro di Jawa Timur Pak, ada orang Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, ada kegiatan asuro yang lakukan sesembahan, atau misalnya setelah hasil panen ada sesembahan dan seterusnya. Tidak, bahwa Allah lah yang merajai semuanya, jadi penguasa. Yang kedua tadi adalah ketika kita mengimani dan meneladani sifat al-maliknya Allah, justru menjadi orang-orang yang jangan dengan mudah ketergantungan dengan orang lain atau dengan makhluk lain. Baik itu yang sifatnya bersifat besar, maksudnya kita memohon bantuan, mohon pinjaman, jangan mudah tergantung sama orang lain dan berharap kepada orang lain. Karena semakin bergantung kepada makhluk, semakin besar kita kemungkinannya kecewa. Maka mensifati sifat al-maliknya Allah, bahwa Allah yang menggenggam, iya dia punya uang, dia kelihatannya kaya, tapi belum tentu mau memberikan pinjaman atau memberikan pertolongan kepada kita, bahkan untuk sekedar membeli produk kita. Kalau kita mengimani bahwa Allah sebagai al-malik, datanglah kepada Allah. Dan jangan pernah, ya makanya orang yang masih mengimani sifat al-malik, kalaupun ada itu toko beras berjejer, dia nggak khawatir Pak. Ada toko pulsa berjejer. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru misalnya seberang-seberangan buka toko udah nyinyir, wah di mana sih saya nyari pengasihan? Ya, itu berarti tidak meyakini dan tidak memahami ya sesuatu itu atas dasar genggaman Allah, atas dasar kuasa Allah. Mungkin tahu, tapi tidak sampai meyakini. Dan inilah yang kita selalu berusaha pupuk, bahwa yakinlah Allah penggenggam segala urusan. Yang kedua, ya, kalau tadi ada bagaimana cara konkret kita secara nyata mengimani al-Malik, yaitu pertama meyakini bahwa Allah penguasa atas segala kekuasaan, di atas raja-raja. Ya. Kalau kita misalnya meyakini dekat dekat dengan penguasa, ya, dekat misalnya kita punya kenalan orang Pemda, maka tendernya gampang Pak. Ya, punya kenalan bupati, enak Pak. Ya, atau sekedar kenal misalnya Alek, jalan kita minimal bisa mulus biasanya kalau nggak ingkar janji. Ya, kalau ingkar janji. Artinya ketika kita dengan penguasa, itu membuat kita jalannya serba mudah, gampang, mulus. Nah ini seharusnya ketika kita meyakini dengan betul-betul keimanan dan keyakinan bahwa Allah penguasa sesuatu, segala sesuatu, lahu ma fis samawati wa fil ard, miliknya lah apa-apa yang di langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Maka seharusnya membuat kita selalu ingin PDKT, atau kalau bahasa orang marketing approachment, ya, melakukan pendekatan approach kepada Allah. Dengan apa? Kemarin kita sudah bahas, dengan ibadah wajib, dengan ibadah nafilah, ibadah sunnah yang disyariatkan. Lalu Al-Quddus, kita singkat-singkat saja, mudah-mudahan nanti dipahami dan bisa dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Al-Quddus artinya maha suci. Allah itu suci, memang suci dari asalnya, bukan disucikan. Karena kalau disucikan, itu misalnya ada benda-benda suci, ada orang menganggap misalnya keris tertentu suci, disembah dan seterusnya. Terus muncul pertanyaan, Ustadz, gimana kalau keris kita cuma sekedar misalnya hiasan, sekedar sebuah budaya? Boleh, asal memastikan diri, ya, benda-benda pusaka tersebut tidak mengandung kesyirikan. Boleh Pak, kita punya kujang, cuman bahayanya kadang-kadang kujangnya dimandiin, ya, setiap kali Jumat, ada keyakinan bisa berdiri sendiri, apalagi sampai diresiko oleh jin. Ini yang mengandung kesyirikan. Tapi kalau sekedar seni, ya, sekedar misalnya pajangan atau untuk bela diri dan seterusnya, itu boleh. Nah, Al-Quddus ini sifat Allah maha suci dari sifat dan tindakannya. Makanya ketika kita mengucapkan bagaimana keadaannya, walaupun buruk, alhamdulillah Pak.
Makanya alhamdulillah ala kulli hal, atau disunahkan dengan kata walillahil hamd. Jadi Pak, kalau misalnya kita rada kurang sehat, atau misalnya bisnis lagi lesu, di pabrik lagi rada ada masalah, lemburan sedikit gitu, jangan alhamdulillah sih. Nah, alhamdulillahnya itu kan kalimat alnya segala, ya, alif lam mim menunjukkan segala, seluruh, berarti nggak ada cacat. Jadi al-Qudus itu yang pengejauhan tahannya, prakteknya bisa diucapkan dengan mengucapkan pujian kepada Allah, atau seperti zikir yang diajarkan. Maka salah satu zikir yang diajarkan Nabi yang sering itu kalau habis sholat subhanallah, ketika pagi subhanallahi wa bihamdi, sore subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Artinya apa? Kita diajarkan Nabi untuk senantiasa menginsafi dan menyadarkan diri kita bahwa Allah nggak ada cacat. Walaupun hari itu kita habis ketabrak misalnya, naudzubillah min dzalik, habis keserempet misalnya, lagi sakit misalnya, bahwa Allah lah yang memiliki segala pujian. Dan nggak ada cacat, nggak ada tapinya. Alhamdulillah sih. Nah, sihnya itu berarti telah mencacatkan kalimat alhamdulillahnya. Atau misalnya alhamdulillah lah. Nah, ala-dalahnya itu termasuk kalimat yang menjurus kepada sikap kufur, mengkufuri nikmat Allah. Bahwa Allah ya, asal jangan, walaupun kalau orang-orang yang udah ngerti Pak, misalnya pasar mah ada yang ngelihat, misalnya bapak-bapak pasar misalnya habis misalnya kemalingan, ya alhamdulillah ya ala kulli hal pasar mah. Kalau yang nggak ngerti bisa mencak-mencak Pak. Ente gimana sih, saya habis dapat musibah masa alhamdulillah seneng ya kan? Gitu. Kalau belum paham, kayak sama dulu mungkin awal-awal orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, maaf ya saya nggak bisa masuk. Kenapa? Sakit. Innalillahi. Wah, doain saya mati. Gitu. Kalau belum paham, padahal musibah berupa sakit itu merupakan ya musibah yang kita juga harus mengembalikannya kepada Allah, supaya orang yang bersangkutan atau kita pribadi ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk obat dari penyakit tersebut. Ya, jadi walillahil hamd. Yang banyak orang yang ujiannya kayak seorang, Pak, jangan suka iri sama orang-orang kaya. Kadang-kadang orang kaya penyakitnya berat-berat. Ya, anaknya anak-anak kita sehat, tumbuh dengan baik. Ada banyak orang kaya dikasih harta banyak, anaknya autis Pak, anaknya ADHD Pak, hiperaktif, sampai fokus aja susah, belajar aja susah. Ya walaupun ada kelebihan yang lain yang Allah titipkan, tapi ujiannya Pak, coba bayangkan sindrom Down. Karena saya berkecimpung di bidang pendidikan ya, bagaimana mendekati atau melakukan pendekatan ya, metode-metode pendidikan supaya anak-anak kebutuhan khusus itu bisa menerima pendidikan dengan baik. Atau misalnya yang kecerdasannya di bawah rata-rata, ya kita alhamdulillah Pak. Makanya rezeki yang Allah berikan berupa anak itu luar biasa. Karena kita kadang-kadang seringkali lupa, karena ukuran rezeki yang kita ukur adalah bagaimana harta, bagaimana kedudukan, bagaimana misalnya karir kita dalam kehidupan. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.